Putusan Mahkamah Konstitusi memberi jalan mulus bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Gibran digadang-gadang dipinang menjadi pendamping Prabowo. Meskipun belum memberi jawaban pasti, sinyal Gibran menjadi cawapres Prabowo kian terang. Apa dampaknya bagi kubu Ganjar dan Anies jika sang putra mahkota maju kontestasi Pilpres 2024? Sore ini kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak. Mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini kayaknya dua kubu, baik kubunya Mas Anies ataupun Mas Ganjar, tampaknya tenang-tenang saja ya. Kita nggak tahu nih isi hatinya kayak gimana. Tapi kalau dilihat petanya, peluang Gibran maju sebagai cawapres ini kan lebih merugikan kubu mana sih sebetulnya Mas Hanta? Ya, Rifana, dia berpotensi merugikan semuanya, juga bisa menguntungkan semuanya. Saya mulai dari kubunya Pak Prabowo dulu. Kalau kita asumsikan Prabowo berpasangan dengan Gibran, dia akan menjadi pisau bermata dua. Bisa diarahkan ke porosnya Mas Ciko dan Pak Jazilul, tapi juga bisa sebaliknya. Kenapa? Karena memang ada potensi dia menggiurkan secara politik, harus diakui ada faktor Pak Jokowi. Misalnya pertama dari sisi elektoral. Kalau Prabowo mengambil Gibran, maka dia berpotensi akan memecah suara Mas Ganjar dan PD Perjuangan di basis-basisnya, terutama Jawa Tengah. Dan itu berpotensi bergeser ke Mas Gibran karena mendapatkan efek luberan atau dampak dari pengaruh Pak Jokowi. Tapi di saat yang sama, secara elektoral juga, ini pisau sebaliknya, ada basis Pak Jokowi, basisnya Pak Prabowo sendiri. Jadi pemilih Pak Prabowo itu sekarang berbasis pada pemilihnya 2019 jauh lebih banyak ketimbang pemilih Pak Jokowi. Karena pemilih Pak Jokowi lebih banyak ke Mas Ganjar meskipun ada ke Pak Prabowo. Sementara pemilih Pak Prabowo ada sebagian ke Anies tapi mayoritas ke Pak Prabowo. Nah, ini juga berpotensi memicu pemilih Pak Prabowo, basis konstituen utama seperti Jawa Barat juga kecewa dengan Mas Gibran menjadi wakil. Jadi harus dihitung, yang datang 2 kemudian yang pergi 4 kan berarti bisa tergerus juga. Nah, ini yang harus dihitung kalkulasinya. Yang kedua, dia secara koalisi, Rifana, berpotensi secara internal menguntungkan karena menjadi solusi jalan tengah untuk memecah kebuntuan di internal koalisi yang punya nama semua di semua partai, tapi dengan nama Mas Gibran semua mungkin menerima, berpulang pada Mas Gibran dan Pak Jokowi menerima atau tidak. Tapi di saat yang sama juga menstimulus kekuatan kontra Jokowi. Tidak hanya di perubahan, tapi juga di kekuatan PD Perjuangan bisa jadi terkonsolidasi. 55% yang non kontra Jokowi kalau kita anggap di luar koalisi Prabowo. Nah, ini bisa menjadi kontraksi ketegangan politik yang cukup kencang, tidak hanya hubungan dengan PD Perjuangan, tapi nanti Pak Prabowo jika bersama dengan Mas Gibran akan berhadapan dengan kekuatan politik besar. Itu juga harus dihitung saya kira efek negatifnya. Nah, terakhir yang ketiga, potensi yang ini yang mungkin yang disasar, yang akan menggiurkan tadi, mengkapitalisasi pengaruh Pak Jokowi yang seperti Rifana katakan tadi, punya infrastruktur jaringan kekuasaan, jaringan relawan, jaringan kepartaian, ini bisa dikapitalisasi menjadi mesin politik efektif. Tapi di saat yang sama ada pisau bermata duanya. Justru sebaliknya, kita tahu sekarang mulai bergulir isu tentang eskalasi naiknya isu politik dinasti. Belum lagi soal kompetensi nanti isunya. Nah, kalau ini berhadapan dengan publik semakin kencang, kita bisa bayangkan nanti ada debat cawapres Mas Gibran, Pak Mahfud, ini misalnya saja, dengan Gus Imin misalnya. Nah, ini akan menjadi amunisi lawan politik kepada pasangan kalau terjadi Prabowo dan Gibran. Nah, kalau itu terus terjadi, akan berdampak pada citra Pak Jokowi. Lama-lama akan menggerus tingkat kepuasan Pak Jokowi, efek negatifnya. Terus juga akan berpengaruh potensi ya ini ya, meskipun tidak otomatis, legitimasi politik Pak Jokowi. Dan kalau itu yang terjadi, mesin politiknya juga tidak efektif bergerak untuk menangkan Prabowo Gibran. Di saat yang sama ada antipati ke publik muncul dan itu juga menjadi beban elektoral. Jadi satu sisi memang menggiurkan menjadi potensi insentif secara elektoral, tapi juga menyimpan kerawanan risiko politik yang besar, di mana akan juga mengurus secara elektoral pasangan ini. Jadi bisa menjadi sesuatu yang menaikkan, tapi bisa sebaliknya. Saya kira Pak Jokowi hari-hari ini Rifana akan mengkalkulasi sangat cermat. Belum tentu diambil, menurut saya belum tentu, masih 50-50 kalau saya ditanya. Masih mengkalkulasi menang, respon publik dan lain sebagainya. Kalau misalnya Anda lihat secara elektoral, terutama untuk peta Jawa Tengah, apakah kemudian
kalau Mas Gibran maju sebagai cawapres ini akan menggerus suaranya Mas Ganjar di Jawa Tengah dan akan menyulitkan Mas Anies merebut suara di Jawa Tengah? Itu potensinya ada, tapi apakah mampu pasangan Prabowo dan Gibran mengalahkan Mas Ganjar, itu agak sulit. Karena itu kita harus akui kandang banteng ya. Jadi ada parti ID atau yang terasosiasi ke partai cukup kuat. Tapi bahwa akan menggerus, iya. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu sama kalau mengambil Kang Emil menjadi cawapresnya Ganjar. Bisa menggerus suara Prabowo nggak basis Jawa Barat? Bisa. Tapi apakah bisa mengalahkan Prabowo? Belum tentu. Agak sulit karena itu basisnya Prabowo. Jadi yang penting itu Rifana, yang dikalkulasi, saya kira belum tentu diambil Pak Jokowi ya, menurut saya. Meskipun Pak Jazilul yakin sekali. Tapi saya masih 50-50 lah. Paling aman, paling tidak jawabannya Pak Jokowi masih ragu. Karena kalau misalnya di Jawa Tengah dapat 2 suara, saya istilahkan tadi, 2 orang bertambah dari Jawa Tengah, tapi ada 3 orang yang pergi dari Jawa Barat, apa yang terjadi, Rifana? Berarti kan tergerus. Kalau itu yang terjadi, maka karena kecewa bergeser ke Amin. Nah, yang untung Amin. Nah, itu berputar, ada beberapa efek-efek yang berkaitan. Jadi saya kira hari-hari ini Pak Jokowi, Pak Prabowo bersama berbagai macam partai koalisinya akan mengkalkulasi 3 hal. Satu, mengkalkulasi tentang bagaimana respon publik terhadap isu ini. Ini kan mulai bergulir kemarin terkait politik dinasti dan seterusnya. Gimana eskalasinya? Itu akan diukur. Yang kedua, mengkalkulasi bagaimana nanti sejauh mana ini dampaknya pada citra Pak Jokowi. Kan ini kekuatannya rating, tingkat kepuasan Pak Jokowi. Yang dikejar Pak Prabowo kan di sana. Yang ketiga adalah mengkalkulasi potensi kemenangan. Jadi kalau menang, ya mungkin diambil seperti Gus Jazilul katakan, diambil. Tapi kalau peluang menangnya belum mantap, masih 55%, mungkin akan head to head dengan Pak Ibu Mega dan PD Perjuangan, ini zero sum game. Mungkin belum tentu diambil. Jadi kesimpulan saya ketika Pak Prabowo mengambil Mas Gibran ini seperti tanda petik ya, saya mengilustrasinya gula pasir. Apa? Memang manis, menyegarkan, bikin minuman, tapi punya dampak risiko juga kalau gula pasir. Jadi kalau bisa cari alternatif lah, cari pengaruh Pak Jokowi tapi cukup gula merah kalau Gus Jazilul mau sehat ya. Itu. Ya, Baik, kita masih menunggu ya.